sebagai pelaku bisnis nih ya Jis ya, kita kan kadang punya bisnis lain gitu ya. Ya. Dirimu punya toko plastik kayak Toko gitu plastik, ya. bener. Saya juga punya sama teman-teman di Bandung ada yayasan suka nyari-nyari project. Ya. Sekarang juga lagi nyari project nih sama dana Dan antara bukan. Itu Fadli John tuh Kementerian Kebudayaan, dia lagi nyari-nyari ini orang-orang yang mau mendokumentasikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Oh, menarik. Itu saya lagi mau ngincer dananya gitu. Siap. Bikin buku lah sama teman gitu, sama teman-teman di Bandung kayak gitu. Cuman bakal dapat atau enggak kayak gitulah ya. Itu kan kita ada usaha-usaha lain lah ya. Ya. Kayak gitu. Nah, kamu katanya cerita soal toko plastik ini gimana nih, Jis? Ya, soalnya ini baru tutup. Artinya udah buka kayak gitu ya. Kemudian sudah berapa lama terus tutup gitu? Ya, akhirnya kita menyerah lah. Oke, gimana teman-teman? Ini kan cerita yang banget relate banget ya sama kehidupan UMKM sehari-hari. Ada yang buka, terus ada yang tutup. Ya. Kadang kita lihat ada yang sewa toko, kemudian tokonya tiba-tiba dikontrakan kembali misalnya gitu ya. Berarti kan buka tutup tuh ya. Ya. Nah, itu gimana, Jis? Pengalaman pribadi. Ya, jadi awal buka kan di 2020-an lah, 2020-2021 lah. Nah, awal buka gak laku tuh. Oh gitu? Gak laku. Oke. Gak laku dalam artian benar-benar gak laku ini. Paling sehari cuma 100.000. Nah, akhirnya kita coba lagi pindah tempat. Oh gitu. Karena ngerasa wah kayaknya nih tempatnya nih. Jadi buat teman-teman yang bisnisnya toko nih ya. Jadi si toko itu punya radius. Radius bisa digapai oleh konsumen-konsumen. Nah, biasanya itu sekitar 10 kilo. 10 kilo lah. Kita anggap 10 kilo. Orang pakai motor tapi nggak terlalu jauh gitu. Mungkin nggak 10 kilo ya. 10 kilo mah maksudnya jauh banget. Kejauhan ya. 1 kilo lah. Ya 3 kilo lah mungkin. 1 kilo lah. Iya, kalau untuk radius kayaknya sih 1 kilo deh. 1 kilo ya. Kayak ibaratnya ke belakang rumah itu kan 1 kilo sampai 1,5 kilo. Ya. Kalau udah terlalu jauh, udah lebih dari itu malas tuh. Harus ke Kosambi tuh udah 3 kilo Jis, itu malas tuh. Berarti benar-benar ralat ya. Jadi si toko itu punya radius sekitar 2 kilo lah. 2 kilo di mana orang masih mau nyari pakai motor gitu. Di luar itu udah di luar jangkauan kita tuh. Nah, kita juga harus lihat nih di radius itu ada toko yang sama atau enggak. Oh, ya. Oke. Nah, di tahun pertama saya itu salah karena ada toko plastik juga. Jadi buka toko plastik, ternyata radiusnya paling 5 kilo. Enggak 5 kilo sih. Kurang dari 3 kilo lah, 3 kiloan lah. Ada toko plastik lagi tapi dia gede. Lebih besar dan lebih lengkap gitu ya. Nah, di mana orang-orang lebih ke sana aja gitu. Jauh dikit gak apa-apa gitu. Daripada kita beli ke sini harganya berbeda, harga lebih mahal terus kurang lengkap gitu. Nah, itu tahun pertama permasalahan di situ. Oh, oke. Berarti di radius tuh ya. Radius benar. Di radius permasalahan yang pertama. Pertama. Nah, cuman sebelum kan mau pindah nih tapi ngabisin dulu inilah kontrakan. Oh iya. Ya. Sebelum ngabisin kontrakan, tiba-tiba ada info nih. Apa? Ada yang toko yang sangat strategis nih. Yaitu di pasar. Oke, di pasar. Di mana kalau secara kita mikir kan orang ke pasar pasti beli dengan tujuan pengen beli dong, banyak dong ke pasar gitu ya. Ada yang beli sayur, beli apa. Bisa tuh sekalian beli plastiknya. Iya. Belum lagi pedagang-pedagang di sana beli plastiknya ke kita kan gitu. Ya. Iya. Udah survei juga ternyata di pasar itu di Pasar Wadas dulu tuh. Di daerah Karawang lah ya. Di Karawang ya. Di Pasar Wadas namanya. Toko plastiknya jarang. Jarang. Wah, toko plastiknya jarang nih. Kayaknya laku di sini nih. Bukalah di situ.
akhirnya karena kita kontrakan yang sebelumnya belum habis nih, tapi udah nyoba kita coba pindah langsung kontrak aja gitu. Lebih cepat aja gitu ya. Karena kontrakan itu cepat-cepat dia dapat gitu ya. Jadi wah ini strategis daripada nanti sama orang gitu. Akhirnya jadi paralel tuh 2 toko kan. Akhirnya pakai karyawan. Oke. Pakai karyawan di situ. Yang toko yang di pasar. Yang di pasar. Laku tapi boncos. Laku tapi boncos gimana? Laku tapi boncos. Karena itu buat gaji karyawan. Oh. Oke. Karena belum senutup itu ya. Iya, belum senutup itu, bener. Dan padahal menurut kita nih, menurut berpikir ya, kita mikirnya oh nih strategis nih. Ada di perempatan, terus pasar gitu ya. Tapi ternyata tidak seramai itu, tidak seramai banget gitu. Aneh. Bukan yang rame banget gitu. Bukan yang rame banget. Laku. Tapi tingkat pembeliannya juga cuman nggak seramai itu gitu ya. Tidak seramai itu. Cuman laku gitu ya. Iya. Akhirnya pakai karyawan. Ya udah dia cuman nutup buat karyawan aja. Oke, berarti yang pertama tadi radius, yang kedua ketika menggunakan karyawan nggak nutup ya. Nggak nutup. Nah, teman-teman yang mau rekrut juga harus hati-hati tuh. Harus ngitung lah ya. Harus ngitung. Nggak nutup gitu. Ditambah yang kontrakan pasar ini, pemilik kontrakannya rese nih. Itu untungan juga sih ya. Untungan ini ternyata pantesan itu dikontrakin strategis, tapi kok dikontrakin nggak laku cepet gitu. Iya. Ternyata ya rese ini. Mungkin ada orang sewa tapi keluar lagi gitu ya. Karena si pemilik kontrakannya rese gitu ya. Iya, dia kadang suka minta, Mas mau diperpanjang nggak? Ayo sekarang aja bayarnya gitu. Iya. Ya kehitungnya buat para pelaku usaha kan jadinya keganggu ya. Keganggu karena belum waktunya bayar kok disuruh bayar gitu. Uangnya nggak ada gitu. Ibaratnya jadi kayak malak sih gitu kan. Ya, wah kata saya itu, nih drama lah. Drama, coba pindah lagi akhirnya. Akhirnya ada 2 toko tuh kebuka kan. Pindah lagi lah, satu lagi. Pindah lagi, bukan di pasar tapi memang rame di situ. Jalur apa ya? Penggemparannya tuh jadi ada semacam gerbang untuk menuju pedesaan. Nah kita di jalan gerbangnya itu gitu. Nah di situ ada toko plastik yang lain memang satu. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba buka lagi satu nih. Oke, ya ibaratnya ada mencoba bersaing lah ya, ada persaingan lah ya. Iya. Tapi tetap kita juga radius masih jauh nyari. Cukup jauh. Ya, cukup jauh radiusnya biar nggak terlalu terlalu bersaing banget gitu. Di situ juga sama kayak yang di pasar, untung tapi nggak nutup. Nggak nutup di sewa tempat dan karyawan itu. Oke, berarti tantangannya buat teman-teman yang bisnisnya offline dan sewa toko, memang hitung-hitungannya benar-benar harus ini ya. Iya, yang paling besar sih pengeluaran menurut saya sewa toko. Sewa toko. Rata-rata sih sekarang kalau saya lihat di Kerawang, bahkan di daerah sana udah banyak banget ya yang buka-buka toko lah ya. Ya. Itu ada yang 12, ada yang 15, ada yang 20 gitu kan. 12 itu udah murah di Karawang. Udah murah ya? Udah murah. Di yang cukup kota lah ya, cukup kota 12 itu murah. Karena kalau di pasar murah, tapi susah dapetnya kalau di pasar. Karena berlomba-lomba kan. Dan itu memang disediakan oleh Pemda lah. Kalau pasar itu milik Pemda ya. Iya. Murah tapi susah dapetnya gitu.
Adapun ruko-ruko yang di pinggir jalan, nah itu kisaran 15 sampai 20 gitu. Lumayan. Udah rata-rata segitu ya? Ya rata-rata segitu. Untuk tipe yang kecil lah lumayan lah. Nah akhirnya kita tutuplah yang ada karyawannya ini. Oke. Udahlah kita nggak usah pakai karyawan, ditutuplah yang itu. Nah yang ini yang tadi yang toko yang pertama, akhirnya pindah ke dekat rumah ini, yang di Koppel. Iya. Ibaratnya ya, buka toko baru lah ya. Buka toko lagi di daerah yang kayaknya nih cukup strategis dan jalan ini kemungkinan beberapa tahun ke depan ini jadi makin ramai nih. Iya, soalnya kan diapit oleh perumahan-perumahan ya. Ya, jalan menuju beberapa perumahan Iya, gitu. iya. Ibaratnya jalan desa diapit berbagai macam perumahan kayak gitu lah ya. Dengan radius ya tadi 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Ya. Cuma rame tuh, bagus tuh. Omsetnya bagus, ditungguin sendiri, untung, mantap. Dapat untung. Mantap, dapat Oke, untung, oke. mantap. Nah bertahan di situ 3 tahun lah, 3 tahun. 2 tahun apa ya? Sekitaran 2 tahun kayaknya. 2 tahun kayaknya, 2 tahun. 2 tahun lah. Jadi ini tuh tutup tuh di mau ketiga gitu. Oh, tutup mau ketiga tahun ya? Ya, Oke, tutup mau oke. ketiga tahun. Nah, bulan-bulan awal wah bagus nih. Setelah dihitung nutup nih, kontrakan nutup. Terus ditungguin sendiri kan gak pakai karyawan. Jadi buat kitanya ada gitu ya. Oke nih, mantep nih. Terus prediksi perumahan baru lagi dibangun gitu ya. Iya, benar. Wah, oke nih. Ekonomi lesu. Terjadi ekonomi lesu ternyata. Terdampak ini. Oh, benar. Kalau kita kan di Kebun Desain tuh sering banget baca-baca berita. Iya. YouTuber pengamat ekonomi gitu ya. Ekonomi lesu gitu ya. Buat yang di lapangan, yang sewa toko gitu ya. Ini benar-benar merasakan dan melihat itu gitu. Melihat itu. Nah, jadi si toko plastik ini kan konsumennya adalah penjual lagi, penjual lagi. Banyaknya itu ya. Banyaknya. Ada 2 tipe lah, yang dipakai pribadi, yang dipakai untuk jualan. Oke. Dominasi dipakai untuk jualan lagi. Misalkan ada pedagang kaki lima, beli plastiknya ke kita, kayak tahu bulat kayak gitu dan lain-lain lah. Terus es teh poci kayak gitu tuh. Bahkan ke kafe-kafe. Beli plastiknya, cupnya segala macam itu ke toko plastik. Iya. Nah kalau merekanya lesu, kitanya jadi ikutan. Benar. Itu. Benar. Merekanya lesu, kitanya ikutan. Benar. Ya kayak yang di belakang rumah saya kan yang ngontrak itu apa namanya? Penjual bubur sumsum. Ya. Ya kadang ketika dianya ada panggilan buat apa namanya? Buat jadi tukang bangunan, dia milih jadi tukang bangunan dulu. Jadi bangunan dulu. Karena mungkin lebih menjanjikan lah mungkin ya. Ini flat lah ibaratnya gitu. 1 bulan proyek lah. Proyeknya. Misalkan gitu. bangun rumah sampai rumahnya selesai, misalkan 2 bulan misalnya gitu kan. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi ada panggilan kayak gitu, dia ngambil yang itu dibanding yang apa namanya jualan yang tadi fluktuasi kan gitu. Ya. Kadang habis, kadang nggak habis gitu kan. Yang namanya jualan kan kayak gitu ya. Ketika yang penjual kayak gitunya ibaratnya dia pilih ya itu kan nggak ada tuh. Dia nggak beli plastik kan gitu kan. Ya benar. Berkurang gitu Kalau kan. dia nggak jualan dia nggak beli gitu. Benar. Gitu. Belum lagi yang lainnya gitu kan. Ya. Yang jajan es teh pocinya berkurang misalnya gitu ya. Benar. Ya dia untuk repeat order beli plastiknya juga jadi berkurang gitu ya. Benar, berkurang. Ya akhirnya sebenarnya pilihannya adalah kita coba bertahan nih sampai ekonominya naik. Karena sebelumnya kan udah dirasa ini bagus nih toko ini nih. Pemilik tokonya baik, lokasinya baik, bagus lah pokoknya. Apakah kita bertahan? Tapi kita harus ngemodal nih.
untuk membayar tokonya gitu ya. Ibaratnya ini fase tersulit, tapi kita harus bawa ngebondal agak rugi, ibaratnya merugikan lah ya. Merugi dulu, benar. Cuman buat kita konsisten di sini gitu kan. Iya. Oh, apakah kita berani atau enggak gitu kan? Benar. Atau kita ada nggak uangnya nih buat Iya itu. Ada nggak uangnya buat nalangin kontrakannya dulu nih gitu. Dan ternyata nggak ada. Akhirnya udahlah kita pending dulu gitu, tutup dulu. Gimana teman-teman, ada yang ngerasain hal yang sama nggak sama toko usahanya Plastik Ajis nih ya, terkait dengan apa namanya dilema seperti itu tuh ya? Iya. Nah kemarin juga pas update story tuh banyak plastik kan gak basi, kenapa nggak tunggu aja gitu? Ya tapi kan operasional jalan terus gitu. Iya benar, sewa toko kan tetap aja terus gitu ya. Ibaratnya per bulan harus 1.500.000 misalkan buat sewa toko gitu kan. Nah kalau misalkan teman-teman mau buka tapi tokonya milik sendiri, itu aman. Oke. Masih ekonomi lesu tapi kita kan pengeluaran nggak terlalu besar tuh. Masih aman lah buat ya slow living lah, kita hidup dari warung gitu. Iya benar-benar. Slow living. Santai lah ya. Iya santai karena nggak ada deadline kontrakan, nggak ada deadline karyawan. Apalagi kalau misalkan kita berbisnisnya di sektor kayak plastik ya, yang nggak ada basinya gitu ya. Benar. Meskipun ketika kita lesu, ya plastik nggak basi dong. Gitu. Benar. Tapi kalau misalkan tadi sewa toko ya kita harus bayar sewa terus, toko ya. Iya. Benar. Dan itu kan banyak tuh ya yang terjadi pasti sama temen-temen ya, yang kayak gitu ya. Benar. Yang ibaratnya dia harus operasional per bulan ada kayak gitu ya. Tapi ekonomi sedang lesu, gimana tuh ya? Coba komen-komen deh teman-teman, kayak gimana tuh? Strateginya kayak gimana? Kalau tadi Ajis itu ya kalau kitanya ada dan berani gitu ya buat suntik modal dulu suntik kayak modal gitu ya. Dulu kita tungguin sampai rame gitu bener ya. Sampai ekonomi naik lagi gitu ya. ya. Atau misalkan teman-teman melakukan hal tersebut atau enggak gitu ya. Ya. Buat bertahan ketika sedang tidak rame kayak gitu ya. Ya setelah dipikir-pikir paling enak sih itu yang tempat sendiri memang di mana tokonya tuh punya kita sendiri, ya kita slow living lah di situ. Iya. Berarti harus beli toko, Jis. Harus beli toko. Buat teman-teman yang mau bisnis nih, tokonya harus beli. Oke gitu ya teman-teman. Harus beli ya, lumayan tuh. Kalau misalkan dulu kan sempet ada yang nawarin ke kamu tuh yang di depan rumah tuh gerbang. Berapa tuh? Depan gerbang mana tuh? Villa Karawangi. Oh Perumahan itu mahal, itu tingkat soalnya. Iya berapa? Kisaran kalau beri deh misalkan. Itu Karawang ya, Karawang Tengah lah disebutnya lah. Kalau nggak salah tuh di 500 juta. 500 juta. Itu tingkat lagi. Oke. Murah sih dibandingkan Jakarta sih. Iya dong. Murah. Itu kan parkirannya gede. Parkiran luas, jalan strategis. Di depan gerbang perumahan juga kan. Ya. Untuk 500 juta memang itu cukup murah. Murah. Tapi kalau duitnya ada gitu kan. Ya murah tuh dibandingkan dengan properti lainnya. Iya. Tapi buat yang tadi yang ibaratnya teman-teman yang baru bisa sewa 15 juta per tahun gitu kan. Ya. Itu kan berat banget gitu. Berat banget. Benar. Berat banget. Memang cuman ya itu pilihan sih ya. Mau ngeluarin modal dulu di awal 500 juta sehingga kita bisa kalau bisnis kayak plastik kayak gitu lah ya. Nggak ada basinya, santai tadi kalau gaya hidup pakai gaya hidup slow living misalnya. Slow living bener. Atau ya sewa ruko kayak gitu ya. Nabung sampai bisa beli lagi kayak gitu ya. Ya itulah dunia bisnis ya begitu ya teman-teman ya. Cuman ya kalau pinjam uang ke bank ya resikonya ya nambah juga sih gitu ya. Ya, nah ditambah kemarin itu ada gak tahu kenapa kita buka toko di situ, plastik di situ tiba-tiba muncul toko plastik lain. Ya, ditambah ekonomi lesu, tambah muncul pesaing ya. Pesaing. Nah, parahnya ini kalau dari segi jenis ya, memang toko plastik punya saya ini segmented nih. Dalam artian ada tipe-tipe yang orang-orang tuh nggak jual. Nah, tiba-tiba ada pelanggan kucuk datang kan, Mas ada plastik tipe ini? Ada. Iya saya ke toko sana nggak ada yang baru ya, toko plastik yang baru muncul ini. Nah dia bilang
kesini aja ini saudaranya katanya. Oh gitu. Iya, jadi ada klaim di situ. Wah kenapa ngeklaim kesini nih gitu saya gitu. Ternyata ada strategi kayak gitu, Jess. Iya, ada. Wah ini untung aja memang dia nggak pakai spanduk tuh, nggak pakai spanduk namanya apa tuh, jadi nggak ketahuan dia apa gitu. Kalau punya saya kan ada spanduknya. Wah nih jangan sampai mereknya diklaim nih. Nama tokonya diklaim. Dia nggak klaim nama toko, tapi ngeklaimnya itu saudara saya. Iya itu saudara saya, sama aja katanya. Kesana aja Bu katanya. Gitu. Otomatis kan orang yang beli ke saya ketika dia lewat situ, sama aja gitu. Iya benar. Jadinya sama gitu. aja. Iya konsumen jadi mikirnya sama aja ini gitu ya. Benar. Bisa gitu. Bener. Ternyata ada strategi yang baru nggak tuh saya tuh. Ternyata ada strategi kayak gitu tuh. Itu saudara saya, bener sih. Orang pikirnya dia, tokonya sama aja. Iya, mikirnya sama aja. Bener. Oke gitu ya teman-teman ya. Menarik juga tuh. Itu ya tadi ya radius tuh ya harus diperhatikan. Radius, kemudian tadi kalau operasional, kalau pakai karyawan harus diperhatikan kayak gitu ya. Kemudian ekonomi lesu tuh ya. Bertahannya cari-cari cara bertahannya bagaimana gitu ya. Benar. Oke gitu nah, ya. Nah ditambah tadi yang kompetitor tuh. Kompetitor benar. Karena sulit nih, misalkan tadi radius sudah oke. Tapi tahun kedua tiba-tiba banyak orang muncul gitu. Jadi radiusnya jadi udah gak aman lagi. Lagi menyempit ya. Iya. Benar. Benar sih. Susahnya di situ kalau toko itu. Benar kayak gitu ya teman-teman ya. Gimana buat orang-orang yang sewa toko, coba komen-komen deh ya di bawah tuh. Manis pahitnya kayak gimana tuh. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau misalkan tuh Jis, teman-teman sewa toko terus maju jadi ibaratnya kompetitornya kalah oleh dia. Pengen dikasih nama nih tokonya. Nah bisa nih. Kayak gitu ya biar nggak diklaim sama orang tuh tadi. Ya karena kalau toko itu acuannya Indomart apa Mart lah. Jadi ketika kita toko sukses di sini bisa buka cabang di mana-mana tuh. Buka cabang di sana dengan nama yang sama, buka cabang sana dengan nama yang sama. Nah jangan sampai nama toko teman-teman ini tadi diklaim sama orang juga tuh. Jadi teman-teman harus punya logo. Punya logo. Di branding juga spanduknya, bahkan ada warna tokonya, warna apa misalkan. Setelah itu jangan lupa daftar merek ya, daftar merek namanya dan tokonya itu didaftarkan ke DJKI. Biar kalau misalkan ada yang ngeklaim kita gampang membuktikannya. Gitu. Nah buat teman-teman yang mau pesan logonya dan daftar mereknya, jasa daftar mereknya bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah. Oke itu aja video kali ini ya, sampai jumpa di video berikutnya.